Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Ainuriskiyah dengan NIM 0501522036. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi terkait kerangka kualifikasi nasional di negara Jerman. Nah, Jerman sendiri memiliki instrumen yang berguna untuk menyelaraskan kualifikasi dalam sistem pendidikan yang disebut dengan DQR atau Teacher Qualification Shaman. Nah, tujuan dari DQR sendiri ini yaitu untuk memfasilitasi orientasi dalam sistem pendidikan Jerman serta membantu membandingkan kualifikasi Jerman di Eropa dalam sistem pendidikan. Jadi, DQR inilah yang mengatur sistem pendidikan di Jerman dan diselaraskan dengan EQR. Nah, DQR sendiri menetapkan ada 8 tingkatan yang sudah diselaraskan oleh kualifikasi Eropa, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada kompetensi profesional dan kompetensi personal atau pribadi. Nah, dalam kompetensi profesional ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu terkait pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di bagian kompetensi personal sendiri ada dua juga, kompetensi sosial dan otonomi. Nah, dari masing-masing dua ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Dalam pengetahuan ada dua, yakni pendalaman dan perluasan. Kemudian keterampilan ada instrumental dan keterampilan sistematik. Kemudian terakhir ada penilaian. Yang kompetensi sosial di sini terdapat kerjasama tim atau kepemimpinan dan juga keterlibatan serta komunikasi. Nah, di otonomi sendiri ada otonomi tanggung jawab atau responsibility, reflektivitas, dan kompetensi belajar. Nah, kompetensi dalam DQR sendiri menggambarkan kemampuan dan kesiapan individu untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pribadi, sosial, dan metodologis untuk berperilaku dengan penuh pertimbangan, tanggung jawab. Tanggung jawab ini bisa meliputi tanggung jawab individu dan juga tanggung jawab sosial ya. Jadi dalam pengertian ini kompetensi dipahami sebagai kemampuan komprehensif untuk bertindak. DQR menampilkan kompetensi dalam dimensi kompetensi profesional dan kompetensi personal yang sudah disampaikan tadi. Nah, setelah konferensi tahun 2003 ini, di Jerman mengambil inisiatif untuk mengembangkan kerangka kualifikasi nasional untuk pendidikan tinggi atau di Indonesia biasa disebut dengan universitas. Setelah adanya konsultasi dengan para pemangku kepentingan, maka diadopsilah kerangka kualifikasi untuk gelar pendidikan tinggi Jerman pada tahun 2005. Kesesuaian kerangka kualifikasi untuk gelar pendidikan tinggi Jerman atau gelar pendidikan ini ya, dengan kerangka kualifikasi untuk wilayah pendidikan tinggi Eropa dikonfirmasi pada tahun 2008. Jadi terjadi beberapa tahap dalam pengembangan kualifikasi di pendidikan tinggi atau setingkat dengan universitas. Nah, kerangka kualifikasi untuk gelar pendidikan tinggi Jerman ini adalah alat transparansi untuk meningkatkan keterbandingan baik secara nasional maupun internasional dari program gelar yang ditawarkan. Nah, ini memberikan informasi juga bagi calon siswa dan pemberi kerja, mendukung evaluasi dan akreditasi, dan memfasilitasi pengembangan kurikulum. Nah, untuk kerangka pendidikan tinggi nasional sendiri ada 3, yaitu ada tingkat sarjana, kemudian master, dan juga doktoral. Nah, ini ada 4 bagian yang sudah dibagi dari masing-masing tingkat, ada 4 hal yang dibahas. Untuk yang pertama ini di tingkat sarjana, terkait pengetahuan dan pemahaman ini dibagi menjadi 3, yaitu perluasan pengetahuan, pendalaman pengetahuan, dan juga pemahaman pengetahuan.
Dalam hal ini, perluasan pengetahuan lulusan ini diharapkan dapat menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang luas dan terintegrasi tentang dasar ilmiah bidang pembelajaran mereka. Kemudian terkait pendalamannya, berarti ketika dia udah luas pengetahuannya, kemudian pendalamannya. Jadi, memiliki pemahaman kritis tentang teori, kunci, prinsip, dan metode program studi mereka dan mampu memperdalam serta memperluas pengetahuan mereka di luar disiplin ilmu. Ketika dia udah pengetahuannya udah luas, kemudian nanti lebih mendalam lagi, kemudian masuk lagi ke yang ketiga, yakni pemahaman. Nah, pemahamannya ini konteksnya lebih dalam lagi, yaitu dapat merefleksikan secara kritis kebenaran berbasis epistemologis dari pernyataan yang relevan dengan topik tertentu dan lebih praktis lagi, begitu. Nah, untuk aplikasinya, pengaplikasian dari pengetahuan itu sendiri diharapkan di sini lulusan sarjana dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka ke dalam konteks pekerjaan atau profesional serta dapat mengembangkan dan memajukan solusi dari sebuah masalah dan argumen di bidang mereka. Jadi di sini ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan, mereka dapat merefleksikan ke pekerjaan mereka dan ketika ada masalah mereka dapat menerapkan solusi sesuai dengan bidang mereka. Kemudian yang ketiga ini terkait tentang komunikasi dan kerjasama. Nah, di sini diharapkan lulusan merumuskan posisi khusus dan solusi terkait untuk masalah dan mempertahankannya melalui argumental teoritis dan metodologis. Kemudian yang kedua, lulusan berbagi informasi, ide, dan bekerjasama dengan spesialis maupun non-spesialis di luar bidang mereka. Jadi diharapkan di sini komunikasi dan kerjasamanya tidak hanya di satu bidang yang sama, tetapi juga dengan orang lain yang di luar bidangnya mereka. Nah, terakhir ini ada pemahaman diri ilmiah atau profesionalisme. Di sini lulusan dapat membenarkan tindakan mereka sendiri sesuai dengan teoritis dan metodologis, mampu menilai kemampuan mereka sendiri secara mandiri dan merefleksikan kebebasan berkreasi dan mengambil keputusan yang bersangkutan, mengenali kondisi kerangka kerja yang sesuai dari lembaga profesional yang bertanggung jawab, serta memberikan pembenaran etis untuk keputusan mereka. Jadi di sini mereka dapat memahami dirinya sendiri, dapat melakukan evaluasi terhadap ilmu yang mereka miliki, dan mereka juga bisa mengenali kondisi kerangka kerja yang sesuai dengan bidang mereka. Ini di tingkat sarjana. Selanjutnya ini ada di tingkat master. Di tingkat master sendiri untuk pengetahuan dan pemahaman juga sama, ada 3 tentang perluasan, pendalaman, dan juga pemahaman pengetahuan. Nah, untuk perluasan pengetahuan di tingkat master, diharapkan lulusan ini dapat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang telah terbukti dibangun di atas tingkat sarjana. Jadi, pembuktiannya ini nanti bisa setingkat lebih dari di tingkat sarjana yang sudah dibuktikan sebelumnya, dan telah secara signifikan memperdalam dan memperluas pengetahuan dan pemahaman. Mereka mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan ciri-ciri khusus, batasan, terminologi, dan aliran dalam bidang pembelajaran mereka. Nah, untuk pendalamannya, jadi lulusan ini diharapkan dapat membentuk dasar untuk pengembangan atau penerapan ide-ide mandiri. Hal ini lebih berorientasi pada praktik atau penelitian. Mereka memiliki pemahaman dan pengetahuannya lebih luas, lebih rinci juga, dan juga kritis tentang keadaan pengetahuan paling mutakhir dari salah satu atau beberapa bidang yang mereka miliki. Nah, untuk pemahamannya, lulusan dapat mengukur kebenaran subjektif spesifik dan secara epistemologi dibuktikan dari pertimbangan ilmiah dan metodologis dan mampu memecahkan masalah praktis yang relevan dan ilmiah dengan bantuan pertimbangan yang ada. Kemudian untuk aplikasi dan
Generasi pengetahuan di sini diharapkan lulusan mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka serta keterampilan pemecahan masalah pada situasi baru yang berhubungan dengan multidisiplin mata pelajaran akademik mereka. Yang maksudnya misal aplikasi ini lebih ke nantinya bagaimana mereka mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki ke dunia praktik atau dunia kerja. Nah, untuk komunikasi dan kerjasama, di sini mereka diharapkan dapat mendiskusikan posisi khusus terkait alternatif solusi yang dapat dibenarkan secara teoritis, melibatkan peserta dalam artikulasi masalah dengan cara berorientasi pada tujuan dan peka terhadap dinamika kelompok, mengenali potensi konflik dalam kolaborasi dengan orang lain, konstruktif, tindakan konseptual mereka memastikan implementasi operatif dari solusi. Nah, kemudian yang terakhir terkait pemahaman diri atau profesionalisme, diharapkan lulusan ini dapat mengembangkan citra diri mereka secara lebih profesional, dipandu oleh tujuan dan standar tindakan profesional, tidak hanya dalam sains, tapi juga di dalam profesional ekstra ilmiah. Mereka dapat membenarkan tindakan mereka sendiri melalui pengetahuan secara teoritis maupun metodologis. Kemudian selanjutnya ke tingkat doktoral. Tingkat doktoral pastinya akan lebih rinci lagi dari tingkat sarjana maupun tingkat master. Di sini juga ada 4 aspek di pengetahuan dan pemahaman, ada dibagi 3 lagi, masih sama perluasan, pendalaman, dan pemahaman. Untuk perluasan sendiri di doktoral ini pemahaman harus memiliki pemahaman yang lebih sistematis tentang disiplin penelitian mereka dan telah menunjukkan keterampilan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Mereka memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang literatur yang relevan. Nah, untuk pendalaman pengetahuannya, mereka dapat mempresentasikan makalah ilmiah atau tesis. Lulusan telah memberikan kontribusi independen untuk penelitian yang memperluas batas pengetahuan dan tahan terhadap tinjauan dan pemeriksaan nasional atau internasional oleh para ahli dan spesialis di bidang. Kemudian pemahamannya, lulusan ini dapat merefleksikan kebenaran subjek atau spesifik dan dibuktikan secara epistemologis dari probabilitas dan koherensi. Implikasi untuk solusi masalah situasional dan ekstrasituasional ditentukan secara meyakinkan berdasarkan kesimpulan ilmiah dan metodologis. Nah, di aplikasi sendiri ini pastinya lebih ke kerjanya nanti seperti apa. Jadi, untuk lulusan doktoral ini dapat secara mandiri membuat konsep dan melakukan proyek penelitian yang signifikan dengan integritas ilmiah. Jadi, di sini lebih ke nanti penelitian, proyek, begitu. Untuk komunikasi dan kerjasama, diharapkan dapat mempresentasikan, dapat mendiskusikan, dan juga mempertahankan wawasan yang berbasis penelitian dari bidang spesialis mereka. Nah, di bidang pemahaman diri pastinya diharapkan dapat mengembangkan citra diri profesional. Yang dipandu oleh tujuan dan standar tindakan profesional, terutama dalam sains dan juga dalam bidang profesional lainnya, begitu. Nah, ini untuk tinggi kerangka pendidikan tinggi nasional. Ini yang terakhir terkait sistem pendidikan di Jerman. Jadi, sistem pendidikan di Jerman sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara di Indonesia. Jadi, sistem di Jerman ini memiliki program belajar wajib yang berlangsung selama 12-13 tahun, dimulai dari usia 6-18 tahun. Nah, untuk tingkat yang pertama, ini kindergarten atau biasa kita kenal dengan sistem ini ya, untuk sekolah taman kanak-kanak, ini dimulai dari umur 3-6 tahun.
ini bisa dikatakan juga sebagai persiapan sebelum pendidikan begitu ya. Jadi penyelenggara taman kanak-kanak ini jika di Jerman biasa banyak diselenggarakan oleh gereja-gereja atau organisasi sosial. Kemudian masuk ke Grundschule. Grundschule ini disebut dengan sekolah dasar, kemudian berlanjut ke sekolah menengah. Di sini dibagi menjadi 4. Ada Hauptschule, ada Realschule, ada Gesamtschule, dan Gymnasium. Nah, dari keempat ini memiliki tujuan akhir yang berbeda-beda. Jika ingin langsung bekerja, maka menggunakan sistem nomor 1 dan nomor 2. Kemudian jika ingin melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi atau ke universitas, bisa mengambil sistem nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sebuah sumber dijelaskan bahwa untuk menempuh ke jenjang universitas ini lebih cepat jika menggunakan sistem yang gimnasium. Nah, untuk sistem universitas sendiri di Jerman ini memiliki sistem yang berbeda. Jadi di sana lebih bebas, tidak ada panduan ketat per semesternya seperti yang ada di Indonesia, tidak ada urutan mata kuliah yang sudah ditentukan seperti kita mahasiswa harus memilih A, B, C, D, mata kuliah A, B, C, D. Nah, di Jerman ini mahasiswa dibebaskan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka dapat menentukan sendiri kuliahnya, latihannya, kemudian seminar pun mereka dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, secara langsung memang di sana mahasiswa diberikan kebebasan yang sangat besar, tapi di sini juga memiliki dampak yang kurang baik, yakni dapat menjerumuskan mahasiswa ke kondisi terlalu santai. Karena banyak beberapa mahasiswa juga yang mungkin terjebak di situasi yang terlalu santai ini yang akhirnya asik dengan kesibukannya yang lainnya. Nah, mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ingin ikuti, dan apa yang ingin dia lakukan. Jadi memang sistemnya di sini sangat bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.